Seperti menghilang tanpa bekas. Tidak pernah jasad atau makamnya ditemukan sampai hari ini. Konon sebagian kecil masyarakat Indonesia masih mempercayai akhir hidup dari 5 pendekar sakti Nusantara ini berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir kehidupan yang sempurna, mengalami kelepasan dari ikatan duniawi dan menyatu dengan Tuhan tanpa pernah lagi mengalami siklus reinkarnasi. Lantas, siapakah tokoh sakti Nusantara yang mencapai moksa tersebut? Mari kita simak selengkapnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moksa berarti tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian. Kebebasan dari ikatan duniawi itu juga berarti lepas dari putaran reinkarnasi. Istilah tersebut sudah dikenal sejak ratusan tahun silam atau sejak zaman kerajaan. Sebagian masyarakat Indonesia mempercayai adanya beberapa tokoh masa lampau yang mengalami moksa. Berikut ini 5 tokoh yang konon mengalami moksa sehingga jasadnya menghilang tanpa bekas. Pertama, misteri kematian Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit. Riwayat hidup Mahapatih Gajah Mada sebagai tokoh paling terkenal dalam kerajaan Majapahit Hindu dahulu kala. Jejak kematiannya masih menjadi teka-teki misteri yang belum berhasil terungkap sampai sekarang. Dalam penjelasan Kidung Sunda, Pupuh ketiga, Patih Gajah Mada disalahkan atas kematian Prabu Hayam Wuruk yang meratapi nasib Putri Sunda akibat konflik perang bubat antara pasukan kerajaan Sunda dengan pasukan Majapahit yang dipimpin olehnya. Gajah Mada saat itu gagal menempuh langkah diplomasi untuk membujuk hati Prabu Maharaja Linggabuana agar putrinya, Dyah Pitaloka, bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan, Gajah Mada melakukan agresi militer tanpa persetujuan Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Dia pun memaksa sang raja untuk memberikan putrinya sebagai simbol pengakuan kerajaan Majapahit. Namun, sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada, hingga kedua kerajaan ini berperang hebat dan dimenangkan oleh Majapahit. Mengetahui ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Dyah Pitaloka pun memilih untuk bunuh diri. Setelah jasad Hayam Wuruk diperabukkan dan upacara perkabungan selesai, kedua paman Hayam Wuruk, Raja Kahuripan dan Raja Daha, sepakat untuk menangkap Gajah Mada dan menghukum mati dirinya. Rencana pembunuhan ini didengar oleh Gajah Mada, hingga ia pun melakukan tapa semedi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu, dia menghilang, menunjukkan niskala mencapai moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang, tak berhasil menemukan keberadaannya. Namun versi cerita lain menurut kitab Kakawin Nagara Kertagama menyebutkan Gajah Mada meninggal dunia akibat sakit di tahun 1286 atau 1364 Masehi. Peristiwa ini terjadi setelah tak lama Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Kedua, Semar, Sabtopalon Noyo Genggong, Kyai Lurah Semar, Bodronoyo. Tokoh terkenal Nusantara Semar yang dikenal sebagai Kyai Lurah Semar Bodronoyo dan mendapat julukan Sabtopalon Noyo Genggong. Salah satu tokoh Punokawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini juga raganya menghilang secara moksa. Setelah ia merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V
memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Ia sering dijadikan penasehat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa, dan konon sebagai pengasuh para ksatria Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar memang tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut. Hanya terdapat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Ketiga, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Selain dikenal sebagai raja yang arif dan bijaksana, Prabu Siliwangi juga terkenal memiliki ilmu sakti mandraguna. Sepanjang hidupnya berhasil membuat nama kerajaan Sunda Galuh yang dipimpinnya menjadi terkenal di seluruh wilayah Nusantara. Lebih dari 39 tahun ia menjadi raja. Namun, saat masa kejayaan Pakuan Pajajaran di Bogor mulai berakhir, ajaran agama Islam masuk ke tanah air dan dia mendapatkan desakan dari pihak lain agar meninggalkan agama leluhurnya untuk memeluk Islam. Di masa-masa sulit itu, Prabu Siliwangi akhirnya memutuskan untuk melakukan tapa broto mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu hanya berpesan kepada keluarga dan para pengikutnya untuk bebas memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri, tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Purbodisi, Purbojati, Monomo, kadatanganku, musuh kanal musuh alit, Sukakreto, Tanglor Kidul, Kulon Wetan, Keno Kreto Roso, Tan Kreto, Jo Lakiki, Dino Urang Reo, Jo Lobo, Disah Yang Sikso. Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat, dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Keempat, Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Nasib tragis yang dialami Prabu Brawijaya V tak jauh berbeda dengan Prabu Siliwangi. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit akibat konflik internal antara keluarga kerajaan serta tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air Nusantara. Saat itu Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri, dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V sempat melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertakwa moksa. Namun versi lain mengisahkan bahwa Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha. Di akhir hidupnya sebagai raja, Prabu Brawijaya meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, ia pun melanjutkan tapa berata tingkat akhir, mengasingkan dirinya di dalam gua Gunung Lawu, dan dikabarkan ia berhasil mencapai moksa karena jasad dan kuburannya tak pernah ditemukan. Kelima, Prabu Jayabaya. Kisah Prabu Jayabaya yang memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranidita Sutrisingga Prakrama Utunggadewa adalah seorang raja Kediri yang memerintah di tahun 1135 sampai 1157. Sebagai salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga atau Erlangga, Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri, Jayasabha. Hingga kedua raja ini berperang dengan membawa masing-masing pasukan kerajaan mereka. Namun dalam pertempuran hebat tersebut, Jayasabha mengalami kekalahan.
ia pun tewas terbunuh di tangan Prabu Jayabaya. Akhirnya tampuk pimpinan saudaranya berhasil ia rebut dan seluruh wilayah di Jawa Timur berada di bawah kekuasaannya. Namun di balik kejayaan Prabu Jayabaya, ia masih dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut-larut hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Kediri yang ia pimpin. Setelah ia melakukan tapa keras Jono Yogo selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia yang berada di Desa Menang, Kediri untuk mencapai moksa. Karena diketahui kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Jayabaya membuat dirinya sulit untuk meninggal dunia dan hanya menempuh moksa sajalah sebagai jalan satu-satunya untuk mengakhiri hidup. Itulah tadi sederet tokoh legendaris Nusantara yang dikisahkan melalui moksa. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda percaya dengan kisah tersebut? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan video ini